ini memperlihatkan kepada kita bahwa elektabilitas Ahok sama Anies itu masih 50-50 gitu. Saudara, sedang hangat diperbincangkan soal hasil survei, utamanya dari yang baru dirilis oleh pihak Litbang Kompas terkait dengan di wilayah Jawa Barat dan juga Jakarta, begitu ya. Untuk di Jakarta memang nama Anies Baswedan dan Ahok ini masih menjadi dua teratas. Peta politik akan seperti apa? Kenapa figur-figur ini lagi yang muncul? Saya akan coba diskusikan bersama dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Bang Ray, apa kabar Bang Ray? Baik, sejauh ini alhamdulillah. Baik, terima kasih Bang Rey udah mau join di Zoom kali ini. Kalau Iya, kita melihat hasil survei Litbang Kompas kemarin, Bang Rey, di Pilkada Jakarta dua teratas dengan perolehan 20% ke atas begitu ya untuk elektabilitasnya. Lagi-lagi Anies dan Ahok. Kenapa dua nama ini lagi, Bang Rey, yang muncul? Seakan nggak ada apa ya alternatif figur yang lain begitu. ini sebetulnya bukan khas Jakarta ya, khas hampir semua daerah sekarang ini, di Hmm. mana figur-figurnya terbatas sekali yang muncul ke permukaan gitu. Jadi relatif tidak ada yang kita sebut sebagai pemain baru. Umumnya adalah pemain-pemain yang memang lama berkecimpung di dalam dunia politik dan lebih khusus lagi di daerah yang bersangkutan gitu. Di Jakarta mengalami itu, Jawa Barat mengalami itu, lalu Banten juga mengalaminya, ya apa namanya Jawa Timur juga mengalaminya gitu. Dan bahkan saya melihat ya di hampir banyak daerah di Indonesia sekarang ini punya potensi hanya ada dua pasangan calon. Nggak seperti Apa dulu bisa indikasinya lima. kenapa hanya Karena dua yang kita indikasi? sebutkan tadi, menurut saya pertama karena memang yang menonjol tuh cuman beberapa tokoh gitu. Nah, tentu faktor kedua adalah orang makin realistis, makin ibaratnya ya makin rasional lah untuk dorong mendorong gitu. Nah, yang ketiga ya duitnya nggak ada lagi, makin ini kan makin sedikit duit gitu. Jadi harus betul-betul dipertimbangkan kalau cuma uji coba biayanya sangat mahal gitu. Nah, oleh karena itulah pilihannya yang realistis saja, yang memungkinkan memang yang bersangkutan dilihat menang atau setidaknya bisa bersaing lah soal menangnya nanti gitu. Nah, daripada mencoba yang baru-baru karena biayanya mahal sekali. Sementara keuntungan politiknya nggak begitu besar. 5 tahun ke depan bisa jadi udah beda lagi ininya pelakunya gitu. Jadi apa yang kita tanam hari ini belum tentu ya bisa kita tuai nanti di masa yang akan datang gitu. Nah, faktor-faktor inilah yang saya lihat mengakibatkan sekarang ini minim ya calon-calon ya di daerah itu dan seperti saya sebutkan ya di banyak tempat ini boleh di daerah-daerah strategis malah kelihatan tuh cuma ada dua pasangan nih. Jakarta dua pasangan kemungkinan besar, Banten juga kelihatan dua pasangan gitu ya. Jawa Timur juga kelihatan akan ada dua pasangan, Jawa Barat juga begitu akan ada dua pasangan. Lalu Jawa Tengah saya kira juga akhirnya akan ada dua pasangan gitu. Sumatera Utara kita lihat juga kelihatan akan hanya ada dua pasangan gitu. Jadi daerah-daerah yang strategis itu kelihatan calonnya itu hanya ada dua pasangan gitu. Jadi saya sudah menyebutkan 4 faktor tadi ya sebab kenapa. Tapi saya Hmm. kira ada faktor kelima ya. Faktor kelima itu adalah soal apa namanya ketidakmampuan atau ketidaksiapan partai-partai politik mendesain sejak awal calon-calon yang mereka akan usung bermain di pilkada gitu. Nah, sehingga begitu sampai waktunya ya mereka cari orang yang populer saja gitu, yang elektabilitasnya langsung meningkat gitu, dan disitulah kemudian ya secara alami kita lihat itu hanya tertumpu kepada satu atau dua orang gitu. Oke, kalau kita spesifikkan di Jakarta munculnya kemungkinan dua poros tadi seperti yang Bang Rey sebut, Mm-mm. kemudian ada dua nama teratas lagi, Anies dan Ahok lagi. Ini berarti murni karena faktor-faktor yang tadi Bang Rey sudah sebutkan, bukan karena mungkin publik Jakarta belum move on dengan peristiwa 7 tahun yang lalu. Iya, kalau mereka move on, mestinya mereka nggak mendorong dua pasangan ini karena Hmm. dua pasangan ini kan yang eh, menjadi objek dari persengketaan politik warga Jakarta kan antara cebong Hmm. dan kampret gitu. Nah, Hmm. artinya kalau mereka sebetulnya move on, ya mereka mencari figur baru, figur yang tak terasosiasi lagi dengan istilah cebong dan kampret. Kenyataannya kan tidak gitu. Artinya apa gitu? Artinya eh,
lagi-lagi ya faktor yang kelima itu yang bisa kita lihat gitu. Yang warga Kaderisasi Jakarta, berarti ya. ya warga Jakarta nggak melihat figur baru, dan di tengah-tengah itu kan kita melihat kinerja dari PLT yang sekarang kan gitu. Ya, artinya orang Jakarta kemudian merasa ini kalau memang main-main ya nyoba-nyoba untuk gubernur itu bisa Hmm. berantakan loh seperti yang kita alami dalam 1,5 tahun di bawah kepemimpinan PJ gubernur ini gitu kan. Nah, apalagi kalau 5 tahun di 1,5 tahun aja udah berantakannya seperti apa, gitu ya kan. Nah, Oke. mungkin pengalaman PJ yang ini juga ya membuat warga Jakarta relatif lebih sensitif gitu. Dan dalam konteks itulah mereka saya kira sulit menerima kehadiran Ridwan Kamil, ya apalagi Kaisang gitu. Karena apa namanya kinerja dari PJ yang sekarang membuat warga Jakarta sadar kita nggak bisa main-main nih, karena Hmm. rusaknya Jakarta nggak butuh waktu ternyata gitu. Kalau Nah, kita tapi mendapatkan begini, Bang Rey, kepala daerah yang tepat gitu. kalau kita ngomong soal Kaisang kan memang Kaisang baru berkecimpung di dunia politik itu kan baru tahun lalu Hmm. gitu. Tapi kalau kita ngomong nama Ridwan Kamil ini kan bukan nama baru sebetulnya di perpolitikan Indonesia ya. Kenapa Hmm. belum terlalu dalam tanda kutip diterima lah ya. Kalau berdasarkan hasil survei dari Litbang Kompas hanya di angka 8%. Kenapa belum terlalu disambut begitu oleh warga Jakarta? Iya tentu ada faktor genealogisnya kan, oh, saudara Ridwan Kamil itu kan memang dikenal di Jawa Barat gitu ya, besar di Jawa Barat gitu, dan apa namanya itu ya, berkecimpung lebih banyak juga di Jawa Barat gitu. Nah, itu genealogisnya gitu. Nah, yang kedua adalah karena ada nama-nama yang lain di Jakarta yang dianggap lebih dekat secara genealogis dan juga secara kinerja daripada Ridwan Kamil. Dua nama itu ya Anies dan Ahok gitu. Sehingga kalau ada Anies dan Ahok ya Ridwan Kamil tidak jadi pilihan lah itu kira-kira. Kecuali mungkin dua nama ini nggak ada, Ridwan Kamil akan melesat di Jakarta gitu. Tapi kan dari sini kita sebetulnya melihat ya tipologi pemilih Jakarta itu yang punya kecenderungan lebih rasional gitu. Artinya memang hubungan kinerja ya, track record ya, itu jadi salah satu acuan ya. Saya kira Anies maju ya karena dianggap berprestasi. Ahok tetap diinginkan oleh orang karena dianggap berprestasi. Bahkan Ridwan Kamil naik 8% sampai 10% mungkin sekarang, itu juga karena prestasinya di Jawa Barat gitu. Nah, makanya kan Hmm. misalnya sebagai contoh gubernur yang lain yang dekat dengan Jakarta nggak terasosiasi itu masuk ke Jakarta gitu, karena mungkin dianggap kurang berprestasi atau dilihat kurang berprestasi gitu. Jadi dalam konteks itu lagi-lagi kalau hubungannya dengan Kaisang, makanya Kaisang itu masih di bawah 3% karena orang nggak melihat prestasinya apa gitu. Nah, ini tipologi warga Jakarta juga. Salah satunya adalah selain tentu karena mereka melihat efek kerusakan yang begitu cepat kalau tidak mendapatkan kepala daerah yang tepat ya, seperti yang dialami setidaknya 1,5 tahun di bawah kepemimpinan PJ yang sekarang gitu ya. Nah, yang kedua adalah warga Jakarta juga punya kecenderungan yang kuat memilih itu bukan semata-mata berdasarkan hubungan kekerabatan, hubungan apa namanya, partai gitu ya, hubungan agama gitu, tapi ada Hmm. konteksnya juga dengan prestasi gitu. Nah, saya justru melihat naiknya apa RK menjadi 10% di Jakarta, itu artinya nggak main-main gitu. Artinya masyarakat Jakarta itu terbuka sebetulnya, cuman terbuka bagi kehadiran RK gitu ya, dan bagi Hmm. kehadiran Ibu Risma. Janganlah, Ibu Risma juga lumayan dibandingkan dengan Kaisang, kan Risma masih jauh lebih baik di Hmm. penerimaannya kepada Ibu Risma, karena ya ada prestasi juga Ibu Risma gitu. Jadi kalau sekiranya dua nama ini ya tidak terlibat lagi dalam Pilkada Jakarta, saya kira nama Ridwan Kamil Ibu Risma akan bersaing gitu. Dan duanya itu Oh. jelas berbasis kinerja kira-kira. Oke. Jadi pokoknya tapi syarat utamanya adalah tadi Anies dan Ahok tidak ada di Pilkada Tidak Jakarta begitu ya ada, karena namanya ya. secara genealogis Anies Hmm. dan Ahok itu jauh lebih dekat dengan warga Jakarta, lebih dirasakan apa namanya itu efek kerja-kerja mereka dibandingkan misalnya Ridwan Kamil. Oke.
Kalau kita melihat, kita spesifikkan ke Ahok begitu, Bang Rey. Berdasarkan rentetan peristiwa di tahun 2017, kita tahu semuanya seperti apa kejadiannya gitu, begitu. Sebaiknya jika memang nama ini potensial, apakah Ahok itu lebih baik jadi baca kada atau cukup sebatas endorser saja bagi figur tertentu? Kalau sekarang jelas lah potensi Ahok sudah pada level sebagai calon kepala daerah. Kan saya Hmm. kira di diskusi kita sebelumnya saya sudah menyebutkan kan, kalau Kaisang masuk potensial hanya ada dua, saya bilang kan. Tapi kalau Kaisang tidak masuk potensial ada tiga. Tapi makin ke sini Kaisang masuk nggak Kaisang masuk, potensialnya ada tiga. Nah, saya hanya ada dua gitu. Saya menjelaskan saat itu PDI punya kecenderungan yang kuat mencalonkan sendiri kader mereka gitu, dan Hmm. kader mereka sekarang itu ya adalah Ahok yang paling tinggi dibanding Ibu Risma, apalagi apa namanya, Azwar Anas ya, dan sebagainya gitu. Jelas Ahok sudah di angka 20%, hanya selisih sekitar 8-9% dengan Anies, dan itu angka yang ajaib menurut saya. Masih Kenapa bisa saya bilang dipoles juga ya menuju 27 November, Bang bukan? Rey. Anda bisa bayangkan, Anies itu mantan mantan calon presiden loh. Hmm. Kenyataannya elektabilitasnya masih di bawah 30%. Nah, sementara Ahok itu mantan gubernur dan mantan orang yang pernah dipidana, tapi penerimaannya tinggi. Jadi orang nggak melihat peristiwa Ahok yang sebelumnya gitu. Dan selama 5 tahun ini Ahok relatif vakum dibandingkan dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan ya incumbent lah dalam hal ini kan. Yang kedua mantan calon presiden gitu. Artinya menurut saya kalau dalam bahasa yang lain, posisi Ahok dengan Anies itu sebetulnya masih 50-50 tuh gitu. Karena kan Ahok baru kelihatan muncul lagi dalam 1-2 bulan ini kan sebagai calon yang kuat, apa namanya, bagi Pilkada Jakarta gitu. Nah, kalau disebut mengapa ya tidak ada figur Ahok, ternyata nggak ada lagi yang mengalahkan di Jakarta, khususnya dari PDI Perjuangan gitu. Nah, oleh karena Jadi yang itulah bersaing dengan Anies dalam sejauh ini hanya nama Ahok saja di Pilkada namanya Jakarta ya. Ahok. Menurut saya Hmm. meskipun angkanya menurut survei itu 30-20 alias Hmm. selisih jauh, tapi kalau dibaca dalam pengertian yang saya sebutkan itu tadi, sebetulnya angka mereka itu masih sama gitu. Karena kan Hmm. statnya Anies itu udah panjang kan, udah lebih dari 5 tahun yang lalu ibaratnya kan. Iya. Sementara Ahok itu vakum 5 tahun terakhir ini gitu. Dan Anies Hmm. itu mantan calon presiden. Ahok itu pernah dihukum pidana gitu, tapi masih elektabilitasnya masih di atas 20% gitu. Makanya saya mengatakan bahwa ini memperlihatkan kepada kita bahwa elektabilitas Ahok sama Anies itu masih 50-50 gitu. Oke, baik. Bang Rey, Angkanya aja yang 30-20 ya, angka tuh. Tapi 29,8 tepatnya ya, sama iya, 20%. Hmm. tapi politiknya mereka sebetulnya sama gitu. Oke, karena memang tadi ada pertimbangan Ahok sudah Iya, vakum sekian lama di politik, kemudian Anies yang apa ya bahasanya masih hangat lah ya, mantan iya, Gubernur Jakarta, mantan kontestan Pilpres, tapi angkanya masih bertengger di angka iya. 29,8% begitu untuk di Jakarta. Oke, Bang Rey Siap, Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, terima kasih sudah berdiskusi berbagi sama-sama, sudut pandang pada kesempatan kali ini. Dan saudara, sama-sama. bagaimana menurut Anda? Kalau Anda punya opini-opini atau pendapat-pendapat sendiri, jangan lupa komen di kolom komentar. Salam SCTV.